Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi. Saya mengajar prakarya kelas 9 semester ganjil di SMPN 1 Jenggawah. Untuk pertama kalinya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Selalu jaga kesehatan karena sekarang musimnya pandemi COVID-19. Ikuti aturan pemerintah dan jangan sampai kalian terkena. Naudzubillah. Untuk pembelajaran kali ini kalian akan belajar di rumah dan saya harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh karena kali ini kalian akan belajar sendiri dan semuanya tergantung dari kalian. Tidak ada yang mengajar, tapi kalian belajar sendiri, kalian cari sendiri ilmunya, kalian dengan kalian sendiri, ya. Jadi saya harap jangan lupakan niatan kalian untuk sekolah, yaitu mencari ilmu dan jangan cari nilai. Jika cari nilai, lebih baik kalian tidak usah belajar ataupun mengikuti semua kegiatan di sekolah. Kalian tinggal minta aja nilai, selesai. Ini khusus untuk kelasnya saya. Dan catatan juga, kalian sekarang sudah kelas 9. Lebih fokus lagi ke belajar. Hentikan kenakalan kalian, main game, main segala macam sosial media, kurangi itu. Manfaatkan HP kalian untuk hal-hal yang baik, karena percuma jika HP kalian sudah bagus, resolusinya sudah bagus, tapi kalian buat untuk sesuatu yang gak guna, yaitu unfaedah katanya kalian. Bukan seperti itu. Jadi kelas 9 nanti kalian akan menghadapi ujian, banyak ujian dari sekolah, ujian nasional juga, bahkan mungkin ujian hidup ya. Baik, untuk selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya kalian adalah untuk mengetahui dan memahami kerajinan bahan keras, tetap sama seperti kelas 8 kemarin. Yang akan kalian pelajari yaitu bab 1 atau bab 2 dan 3, 4 atau bab yang terakhir yang pengolahan itu. Dan sekarang untuk pertemuan kali ini adalah pengolahan bahan keras. Nanti bahan keras kita pilah-pilah sama seperti kemarin. Kalau kalian ingat, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Nanti kita akan menuju ke materi pertama. Jadi nanti tiap slide itu bukan berarti satu bab ya. Tiap video bukan berarti satu bab. Itu hanya beberapa kali pertemuan. Mungkin satu bab bisa saya buat untuk 2-3 kali pertemuan dan sisanya kalian belajar sendiri. Jika kurang paham silahkan tanya langsung ke saya atau bisa kalian browsing di internet juga banyak. Jangan hanya berhenti di buku, kalian bisa cari sendiri di internet juga bisa, tanya orang lain juga bisa. Karena jika kalian hanya mengikuti buku, apa gunanya dan kalau pikiran kalian tidak tambah luas, wawasan kalian tambah kecil, dan ya hanya itu aja, hanya sekedar buku. Selanjutnya materinya ya seperti yang saya jelaskan tadi, materinya yaitu kerajinan bahan keras. Jadi semua kerajinan yang berasal dari bahan keras, termasuk batu juga keras, jangan kalian coba kalau batu itu gak keras ya. Terus ya ini untuk kerajinan bahan keras ini untuk mid semester, dan kerajinan pengolahan daging ini untuk semester satunya. Untuk pengolahan daging nanti kita pikirkan lagi, mungkin kalian punya saran, silakan kirim saran kalian ke saya. Bagaimana cara kalian mengolah daging? Di sini terserah daging ikan laut atau daging di darat, itu terserah. Kalau kemarin itu kebanyakan daging ayam, yaitu yang mudah, dan ada juga daging sapi, daging ikan itu jarang. Mungkin kalian akan berinovasi dengan itu. Silakan, karena sekarang pandemi, silakan kalian coba-coba untuk masak. Siapa tahu
salah satu dari kalian akan menjadi chef. Selanjutnya evaluasi. Evaluasi yaitu saya kasih tugas kalian. Ini sangat penting ya, karena saya juga tidak bisa memantau kalian. Mungkin dari tugas ini saya akan tahu seberapa niat kalian untuk belajar. Ya, meskipun di sini hanya pelajaran prakarya, tapi saya minta tidak hanya untuk prakarya aja, di pelajaran lain kalian juga tingkatkan niat kalian, karena kalian tidak akan tahu pelajaran mana yang akan masuk ke kalian. Jadi semua kalian pelajari semampu kalian, tidak usah ngoyok harus menjadi juara satu, enggak, karena juara satu itu sulit pertahanannya, dua, tiga, dan pertanggungjawabannya juga sulit. Kalau kalian hanya mengejar juara dan nilai itu percuma. Jadi untuk tugas mungkin nanti saya letakkan di Google Classroom, kalian bisa download di situ dan kalian kerjakan, nanti kirim lagi. Bisa kirim ke email saya atau kirim ke Google Classroom, tapi lebih baik kirim ke email saya karena saya bisa langsung mantau. Baik, untuk selanjutnya yaitu bab 1, kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Ini materi yang mid semester, bedakannya mid semester sama semesternya. Sekarang ini langsung kita ke bahan keras yang alami ya, kan bisa sudah sering saya katakan kemarin, kalau kalian ingat, kerajinan bahan itu mesti dari dua bahan, yaitu alami dan buatan. Ya, kalau alami mesti dari alam, kalau buatan itu mesti dari buatan manusia. Itu aja, simple sebenarnya. Selanjutnya peta konsep. Peta konsep ini saya buat untuk mempermudah kalian. Sebenarnya belum pernah saya coba, tapi ini hanya kesimpulan dari semua yang akan saya jelaskan. Pertama, karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses. Silakan kalian bisa buka di bukunya. Karakteristik itu apa kemarin? Mungkin ada catatannya di buku kalian. Karakteristik itu sama dengan ciri-ciri. Alat dan bahan itu bedakan. Teknik itu apa saja kemarin? Belum ya. Teknik itu caranya, dan proses pembuatannya itu gimana. Untuk kerajinan bahan keras ini memang cara pembuatannya atau proses pembuatannya itu sulit. Harus menggunakan ekstra tenaga. Jadi nanti kalau praktek silakan kalian berkelompok dan ya, buat yang mudah namun bagus dan ada manfaatnya. Selanjutnya pengemasan produk kerajinan. Jadi ini seperti bukan pengemasan pakai plastik atau apa, bukan, tapi dikemas untuk hasil akhir atau finishing. Selanjutnya produk kerajinan. Nah, ini jadi menjadi suatu produk, jadi maksudnya produknya siap jual, siap pakai, siap digunakan untuk hiasan dan seperti itu. Ini peta konsep mempermudah kalian saja, atau mungkin kalian sulit untuk belajar melalui buku. Jadi saya coba untuk peta konsep, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang namanya produk yaitu berarti hasil yang sudah jadi, tapi berbahan dasar kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Dari kayu itu bisa kalian lihat sendiri. Nanti kalau penjelasan saya terlalu cepat, bisa kalian putar ulang videonya, kalian slow motion, atau kalian download, atau kalian bisa pelajari lagi. Untuk kayu, kerajinan kayu atau woodcraft, itu woodcraft bahasa Inggrisnya. Wood itu kayunya, craft itu kerajinannya. Merupakan produk yang sudah lama diikuti masyarakat Indonesia ya. Mungkin kalian sudah tahu patung-patung dari kayu. Nah, itu dari Indonesia juga sudah ada, dan dari luar negeri juga sudah banyak. Sebelum mereka mengenal batu, mereka mengukir kayu dulu.
Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Nah, ini tekniknya sudah masuk ke teknik. Jadi tiap daerah punya teknik sendiri, bahkan kalian mungkin punya teknik sendiri. Atau bisa jadi ciri khas nanti. Oh, ini ukirannya si A, oh ini ukirannya si B. Pasti tahu itu motif. Macam kayu banyak sebenarnya yang bisa kita buat, yaitu kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa. Di sini hanya contoh saja. Banyak kayu yang bisa kalian gunakan. Tapi bedakan ya kayu yang ada di pohon sama kayu yang ada di tumbuhan yang kecil, yang lebih kecil dari pohon. Itu sebenarnya bukan kayu, entah itu apa namanya, silakan kalian cari, mungkin saya lupa. Nah, ini contohnya. Syukur-syukur nanti jika praktek kalian bisa bikin hiasan topeng dari kayu jati. Nah, itu nilai plus, langsung saya, ya mungkin gak usah ujian ya, kalian langsung saya kasih nilai sempurna. Selanjutnya miniatur. Nah, itu juga miniatur perahu. Saya paling suka dengan miniatur karena di situ terdapat detail. Dan jika kalian bisa, ya itu dah dapat 100. Selanjutnya, ranting kayu. Ranting kayu atau ranting pohon itu dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil atau bingkai foto. Mungkin kalian masih berpikir, tapi silahkan kalian browsing jika memang ada yang kurang jelas. Ranting kayu merupakan bagian pohon yang bercabang. Ya, bagian ujungnya. Bagian ujung yang banyak itu dan ukuran kecil hingga besar. Biasanya tempat untuk berbuah. Masa kalian nggak tahu? Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi atau menyusunnya. Konstruksi itu jadi kata dasar dalam di bahasa Indonesia kan menyusun atau membentuk atau membangun itu dikonstruksi. Selanjutnya, nah ini contohnya. Itu kerajinan contoh bingkai kayu dari ranting contoh bingkai cermin dari ranting kayu seperti itu dan contoh ranting yang berhasil dimanfaatkan menjadi meja dan kursi ini sepertinya rantingnya besar ini. Mungkin di buku kalian agak beda tapi ini memang referensinya saya ambil referensi yang lain tapi silahkan kalian coba untuk memperluas pikiran kalian. Jadi seperti kata saya tadi, jangan hanya terpaku pada satu buku. Cobalah kalian eksplorasi atau cari sesuatu yang lain di luar. Oke. Selanjutnya bambu. Ini bambu banyak digunakan orang, bisa jadi atap, bisa jadi apapun, bisa jadi pagar, bisa jadi segala macam. Mungkin kalian bisa kenal ya kalau itu dari bambu ya. Bambu banyak jenisnya ya. Dari bambu tali, bambu yang besar itu ya terserah. Sebetulnya bambu itu banyak jenisnya, tapi kebanyakan yang dibuat untuk kerajinan bambu yang tebal. Itu saya kurang tahu namanya. Mungkin kalian yang cowok-cowok bisa tahu, kasih tahu ke saya. Saya punya ide bagaimana nanti kalau kalian membuat kerajinan, kalian membuat dari kerajinan bambu dan bambunya itu diukir dengan solder. Itu mungkin sudah bagus ya. Dengan bukan seperti ukiran tapi seperti gambar. Nanti bentuknya coklat dan dengan motif bunga atau segala macam sudah. Nah itu bisa dibikin bingkai, bisa dibikin tempat pensil atau terserah. Yang penting ada ukiran dari solder itu. Kalau kurang paham silahkan tanyakan. Mungkin mau bikin dulu atau gimana terserah. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita menjaga lestariannya. Ya, pokok kalau kita nggak asal tebang, bambunya ada. Kalau kalian asal tebang terus dibuang, ya itu habis. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Ini ada maksudnya yaitu kalau terlalu tua nanti sulit untuk membentuknya. Kalau terlalu muda, jika sudah selesai, mungkin untuk awalnya bentuknya itu bagus,
tapi lama kelamaan mereka akan kerajinannya akan berubah bentuk. Mungkin kalian tahu ya, ada kayu yang muda terus dipanaskan, nah itu jadi gimana? Mengkerut ya. Nah, ini sekedar info aja, bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Jadi di subtropis atau di wilayah yang lainnya itu susah untuk tumbuh. Eh, banyak negara punya bambu, contohnya Jepang, bambunya itu beda dengan bambu di Indonesia. Di Jepang mungkin hanya satu bambu, bukan bambu kuning ya, karena di Jepang ada ninja, bukan bambu kuning, bukan. Selanjutnya, nah ini contohnya, bonggol bambu atau pembatas antara ruas-ruas bambu itu namanya bonggol bambu yang dimanfaatkan menjadi sebuah kerajinan bingkai foto. Nah, itu keren ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa buat, dan saya bersyukur kalau kalian bisa buat seperti ini, dan saya anggap kalian berhasil di mata pelajarannya saya. Itu kenapa bambunya bisa seperti itu diberi pelitur, mungkin tahu kalian pelitur. Ini untuk saya juga baru tahu, ini ada hiasan lampu diproduksi dari bambu. Nah, ini kayaknya sama caranya dengan pembuatan sangkar burung atau sangkar ayam. Tapi di dalamnya bukan ayam atau burung, tapi lampu. Selanjutnya, ya, hanya sampai di sini saja. Sekedar kata-kata dari saya, dan saya jalani juga. Aku lebih, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, aku lebih menghargai orang yang berhalak daripada orang yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Jadi, ya di sini yang saya ambil adalah, entah sepintar apapun kalian, secerdas apapun kalian, kalau kalian nggak punya akhlak, saya gak akan pernah menghargai kalian. Siapapun itu, entah itu anaknya presiden, anaknya jenderal. Kalau gak punya akhlak sama aja. Kalian nakal, okelah nakal di batas wajar, tapi punya akhlak bagaimana tata keramanya kalian ke orang tua, tata keramanya ke guru, ke orang yang lebih tua gimana kalian tahu. Nah, itu saya lebih menghargai daripada orang yang cerdas, diam tapi nakal, dan gak punya sopan santun di depannya orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua bisa jadi kakak kalian sendiri, kakak kelas. Mungkin itu saja, bisa kalian apa namanya, pelajari lagi, bisa kalian ambil kata-katanya. Tidak perlu kata-kata galau untuk kalian, karena belum waktunya kalian tuh merasa galau. Tetap fresh, jangan terlalu sibuk, jangan sok sibuk juga. Jaga kesehatan karena ini dalam keadaan pandemik. Ikuti pemerintah dan tetap fokus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.